Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Seminar Manajemen Pajak akan mempresentasikan materi perkuliahan hari ini mengenai manajemen pajak dalam pendirian dan penghentian usaha. Anggota kelompok saya sendiri, Fadlan Hasbi dengan nomor BP 2010536007, rekan saya Anissa Titania dengan nomor BP 2010536009. Pokok bahasan dalam materi kali ini yang pertama adalah bentuk usaha perorangan atau badan, yang kedua bentuk usaha persekutuan atau perseroan, yang ketiga bentuk usaha joint operation atau subkontraktor, yang keempat anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan yang kelima penghentian usaha. Saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama dan kedua. Pokok bahasan pertama adalah usaha perorangan atau badan. Usaha perorangan ini adalah usaha perorangan atau pribadi yang dijalankan oleh suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba. Nah, perorangan ini nantinya akan bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha ini. Jika usaha tersebut ada pilot atau bangkrut, maka perorangan inilah yang akan bertanggung jawab penuh atas seluruh harta pribadi dan terhadap utang-utang usahanya. Nah, bentuk usaha ini adalah yang paling sederhana dan tidak perlu pembuatan akta pendirian. Biasanya usaha perseorangan ini bermodalkan kecil dengan terbatasnya dalam jenis maupun jumlah produksinya dengan memiliki tenaga kerja yang sedikit serta penggunaan alat produksi dan teknologi yang sederhana saja. Mayoritas UMKM di Indonesia ini menjalankan usaha dalam bentuk perorangan ini. Namun usaha perseorangan ini harus tetap memiliki NPWP untuk memenuhi kewajiban pajaknya, tapi usaha perseorangan ini tidak terikat dengan badan usaha dan tanpa adanya akta notaris tadi. Nah, bentuk usaha yang perseorangan ini pada umumnya berupa usaha dagang, ada warung, rumah makan, salon, bengkel, toko bangunan, ada toko kelontong, konter pulsa, warnet, dan sebagainya. Nah, nantinya dalam perhitungan perpajakan perseorangan ini akan berbeda dengan usaha badan. Perbedaannya yaitu pada PPh perseorangan ini nanti akan dihitung berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 menggunakan lapisan tarif progresif dari 5% hingga 30% maksimum, sedangkan nanti di usaha badan akan digunakan tarif tunggal 22% sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Nah, untuk pencetakan untuk perhitungan pajak ini dengan syarat omset sudah melebihi 4,8 miliar setahun atau sebelumnya sudah mengajukan pemberitahuan kepada kantor pelayanan pajak untuk memilih dikenakan PPh pasal 17 tarif umum. Kemudian dalam perhitungan pajak nantinya, perseorangan ini maksud saya, ada beberapa fasilitas pengurang pajak. Di antaranya ada lapisan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan nantinya juga ada biaya pengurang biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya itu 6 juta per tahun. Yang tidak ada perhitungan ini dalam usaha badan nantinya, pengurangan ini maksud saya. Nah, nanti pada saat penghasilan tersebut distribusikan kepada pemilik atau ownernya dalam bentuk dividen, untuk usaha perseorangan ini tidak akan dikenakan pajak laginya, berbeda nanti dengan usaha badan. Kita masuk kepada usaha badan. Nah, usaha badan ini adalah sekumpulan orang modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah dengan nama atau bentuk seperti firma, ada kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa ataupun organisasi sosial politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk dalam kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya kita masuk kepada usaha persekutuan atau perseroan. Persekutuan ini, contohnya di sini adalah firma dan CV, atau bahkan kongsi. Bukanlah suatu entitas berbadan hukum, namun didirikan dengan akta notaris, karena tidak memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta belum adanya payung hukum atau undang-undang yang mengatur masalah persekutuan CV dan firma. Nah, aspek perpajakan di dalam CV ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nantinya akan berbeda dengan perseroan terbatas. Sedangkan untuk pengenaan pajak CV ini hanya dikenakan sekali pada net income. Ketika penghasilan didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk privé nantinya, maka tidak nantinya pada bentuk usaha persekutuan ini tidak dikenakan PPh lagi. Berbeda nanti dengan PT yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, oleh karena itu, nanti bagian laba yang akan diterima atau diperoleh para anggota persekutuan ini bukanlah merupakan objek pajak lagi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumuman persekutuan komanditer ini. Nah, sehingga persekutuan komanditer nantinya dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat oleh para pihak saja, yaitu dibunyikan dalam pasal 22 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini. Dalam praktiknya di Indonesia, untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan nantinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang
dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, prosedur pendiriannya sama saja dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Selanjutnya kita masuk kepada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah badan usaha yang paling populer di Indonesia, di mana untuk mendirikan PT ini nantinya harus menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris. Yang di dalamnya nanti akan dicantumkan nama dari perseroan terbatas itu, modalnya, ada bidang usaha, alamat, perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, akta ini nanti harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dahulunya adalah Menteri Kehakiman. Nah, untuk mendapatkan izin, persyaratan untuk pendirian perseroan terbatas ini nantinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Syarat yang berikutnya adalah akta pendirian harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian paling sedikitnya modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk PT ini diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, di mana pengenaan pajak PT ini dikenakan pada net income sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham, yaitu sebesar tarif umumnya berlaku saat ini adalah 22% sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Nantinya pada saat penghasilan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, nanti akan dikenakan pajak dividennya, yaitu pajak final sebesar 10% untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, berikut ilustrasi dari perhitungan pajak dalam bentuk usaha badan maupun usaha perseorangan. Nah, di sini diperlihatkan nantinya untuk pembagian pendistribusian laba kepada pemegang saham atau pajak dividen, nantinya akan dikenakan pajak dividen sebesar 10%. Di sini diperlihatkan pada PT pajak dividennya 10%, sedangkan pada CV dan perseroan itu tidak dikenakan pajak. Dilihat pada ilustrasi ini, persentase beban pajak pada PT 30%, beban pajak pada CV atau firma 22%, dan perseroan adalah 17%. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, beban pajak yang ditanggung investor melalui persekutuan ternyata lebih kecil daripada usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, bisnis perseorangan memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar daripada PT dan CV tadi. Namun dalam pengambilan keputusan atas dasar pertimbangan ini, kita harus memperhatikan pertimbangan lainnya seperti kemudahan dalam mengembangkan usaha, akses permodalan, akses perbankan dalam membangun relasi bisnis dengan badan usaha lainnya. Karena contohnya saja dalam urusan permodalan nantinya akan berbeda antara usaha berbentuk PT dengan perseorangan. Tentu akan lebih mudah urusan permodalan dalam bentuk PT karena telah berbentuk resmi dan diakui dalam hukum. Kemudian untuk pemilihan salah satu entitas bisnis ini dapat saja dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor untuk meminimalkan beban pajak. Namun di sisi lain, ada faktor-faktor lain yang harus kita perhitungkan selain dari faktor pajak ini dalam pengambilan keputusan bisnis, dan masih banyak variabel-variabel yang wajib diperhatikan oleh investor. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Titania. Pada Anissa Titania, disilahkan. Baiklah, untuk pokok bahasan selanjutnya, yaitu bahasan ketiga mengenai memilih bentuk usaha joint operation atau subkontraktor. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, yaitu definisi dari joint operation itu. Joint operation ini adalah bentuk kerjasama operasi yang berbentuk perkumpulan dua perusahaan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Atau dalam Per 04/PJ/2020 memberikan definisi baru terhadap kerjasama operasi atau joint operation ini, yaitu dijelaskan bahwa joint operation ini adalah pengaturan bersama antar para pihak yang mengatur bahwa para pihak yang disebut operator bersama memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset yang melakukan penyerahan dan atau jasa atas nama kerjasama operasi atau joint operation. Sama dengan definisi sebelumnya, yaitu menyelesaikan suatu proyek secara bersama-sama. Lalu selanjutnya kita perlu tahu apa tujuan dari perusahaan melakukan joint operation itu sendiri. Joint operation ini pada umumnya dilakukan karena suatu perusahaan ingin memperluas wilayah usaha atau meningkatkan kualitas produknya. Di mana nanti misalnya dalam satu proyek melakukan misalnya saja membuat dalam tekstil baju itu untuk dalam perusahaan itu tidak memiliki orang yang mumpuni untuk desain. Jadi melakukan joint operation dengan perusahaan lain yang memiliki sumber daya desain yang lebih mumpuni, seperti itu contohnya misalnya. Lalu
Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe dari joint operation ini. Yang pertama ada administratif joint operation. Berikut skemanya, di mana tipe joint operation ini merupakan bentuk kerjasama yang kontrak dari pemberi kerjanya ditandatangani atas nama joint operation tersebut. Pada kondisi ini, joint operation seolah-olah menjadi entitas tersendiri, terpisah dari perusahaan yang menjadi anggota joint operation. Karena nantinya joint operation ini akan mendaftarkan dirinya dan mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Di mana untuk PPh badannya, masing-masing joint operation ini memiliki kewajiban untuk melaporkan bagian laba yang diterima dari joint operation pada SPT-nya masing-masing. Hal ini dikarenakan joint operation ini bukanlah subjek PPh badan. Namun, dalam kasus ini, joint operation tetap memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan koreksi fiskal yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan SPT PPh badan. Untuk PPN-nya sendiri, joint operation ini yang mana tadinya karena ia harus mendaftarkan dan mengukuhkan diri sebagai PKP, maka PPN atas tagihan dan faktur yang diterbitkan kepada pemilik proyek sebagai pelanggan merupakan PPN keluaran bagi joint operation ini. Sedangkan dari PPN yang terkait dengan tagihan dan faktur yang diterima dari supplier dan vendor yang berhubungan dengan kegiatan operasional joint operation ini, maka menjadi PPN masukan bagi joint operation. Singkatnya, joint operation tipe administratif ini berkewajiban atas pelaksanaan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan SPT, PPh, potput atau potong pungut karena statusnya sebagai withholding tax agent. Apabila gagal dalam melakukan tugasnya sebagai withholding tax agent, maka akan ada sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan. Lalu jenis yang kedua yaitu non-administrative joint operation. Berikut skemanya, di mana tipe joint operation ini sering disebut konsorsium, di mana kontrak dengan pemberi kerja atau project owner dibuat atas nama masing-masing perusahaan anggota kerjasama tersebut. Joint operation dalam hal ini hanya berperan sebagai alat koordinasi, dengan begitu tanggung jawab pekerjaan terhadap project owner ada pada masing-masing anggota dari joint operation ini. Di mana untuk PPh badannya, masing-masing joint operation tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan bagian laba yang diterima dari joint operation pada SPT-nya masing-masing. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwasanya joint operation bukanlah subjek PPh badan. Namun untuk joint operation tipe ini tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan koreksi fiskal yang digunakan untuk menghitung dan melaporkan SPT PPh badan. Dan untuk PPN juga karena dia tanggung jawab pekerjaannya pada masing-masing anggota, maka tidak perlu mendaftarkan diri dan mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Karena pihak yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak atau JKP, jasa kena pajak, adalah para anggotanya langsung dari joint operation ini. Maka PPN atas tagihan dan faktur yang diterbitkan kepada pemilik proyek sebagai pelanggan merupakan PPN keluaran bagi masing-masing anggota. Sedangkan PPN terkait dengan tagihan dan faktur yang diterima dari supplier dan vendor yang berhubungan dengan kegiatan operasional merupakan PPN masukan bagi masing-masing anggota yang melakukan transaksi tersebut. Joint operation tipe ini tidak melakukan pembagian laba karena transaksi seperti yang kita ketahui dilakukan oleh masing-masing para anggota joint operation. Selanjutnya yaitu definisi subkontraktor, di mana subkontraktor ini merupakan penanganan suatu proyek di mana meminta pihak lain untuk membantu sebagian pekerjaan yang menjadi porsi tanggung jawab kepada pihak pemilik proyek. Dari segi perpajakan untuk subkontraktor ini, itu harus transaksi termasuk bukti pendukung mengungkap bahwa pihak subkontraktor melakukan pekerjaan untuk kepentingan kontraktor utama, dan kontraktor utama akan memiliki kewajiban untuk menunaikan pekerjaan kepada pemilik proyek. Oleh karena itu, tagihan komersial dan faktor pajaknya harus dilakukan berjenjang dari pihak subkontraktor kepada kontraktor utama dan dari kontraktor utama kepada pihak pemilik proyek. Konsekuensinya, apabila pekerjaan dilakukan adalah jasa yang merupakan objek pemotongan PPh, maka akan terdapat 2 kali pemotongan PPh, yaitu yang pertama dari pihak pemilik proyek kepada pihak kontraktor utama, dan yang kedua pemotongan PPh dari pihak kontraktor utama kepada subkontraktor. Biaya sehubungan dengan outsourcing atau pembayaran kepada pihak subkontraktor umumnya akan menjadi biaya pengurangan untuk kepentingan perhitungan PPh badan bagi pihak kontraktor utama, kecuali pekerjaan jasa yang diserahkan oleh pihak kontraktor utama kepada pihak pemilik proyek telah dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final. Dari segi PPN-nya sendiri, untuk subkontraktor ini umumnya tagihan berikut PPN-nya dari pihak subkontraktor untuk kepentingan pekerjaan kepada pemilik proyek akan menjadi PPN masukan bagi kontraktor utama, karena menjadi PPN pengeluaran yang wajib dipungut kepada pihak pemilik proyek.
Dalam pendekatan bisnis tipe kontraktor utama dengan subkontraktor, perlu memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku khusus bagi proyek-proyek pemerintah yang didanai dari bantuan luar negeri, baik yang berbentuk hibah maupun foreign grant. Kontraktor utama untuk proyek aid memiliki beberapa fasilitas perpajakan. Yang pertama yaitu PPh Badan dan PPh pasal 26 ayat 4 ditanggung oleh pemerintah, di mana kontraktor utamanya adalah badan usaha tetap yang memiliki kewajiban pajak tambahan atau branch profit tax. Lalu yang kedua, PPN tidak dipungut. Konsekuensi dari fasilitas ini adalah pihak kontraktor utama akan berada pada posisi PPN lebih bayar, karena PPN keluaran kepada pihak pemerintah mendapat fasilitas tidak dipungut. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 16B Undang-Undang PPN yang berlaku, PPN masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau BKP dan atau perolehan jasa kena pajak atau JKP secara signifikan pembayaran kepada subkontraktor yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan, di mana kontraktor utama dapat mengklaim kelebihan bayar PPN tersebut. Lalu yang ketiga ada bea masuk dan bea masuk tambahan dibebaskan. Adapun kewajiban pemotongan PPh 21 atas karyawan, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 23, 26 tetap terutang dan dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kok bahasan selanjutnya yaitu manajemen pajak dalam ekspansi usaha. Yaitu struktur holding terintegrasi versus subsidiaris terdisintegrasi, di mana ini tadi anak perusahaan atau cabang perusahaan. Struktur holding terintegrasi merupakan struktur perusahaan yang memiliki banyak usaha di bawah satu kepemilikan dan kontrol induk organisasi perusahaan yang sama di head office. Struktur holding terintegrasi ini memberikan keuntungan terutama dalam hal efisiensi pelaporan pajak karena perusahaan cukup menyampaikan SPT tahunan PPh Badan satu saja di tingkat kantor pusat atau holding. Struktur holding branch atau cabang memungkinkan dilakukannya pembebanan biaya alokasi kantor pusat bagi cabang yang berada di luar negeri dengan tata cara yang persyaratannya berlaku di negara tempat cabang beroperasi sesuai spirit ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda atau double tax treaty yang mana untuk negara-negara tersebut akan ada perjanjian yaitu P3B perjanjian penghindaran pajak berganda. Misalnya dengan Indonesia dengan Singapura akan berbeda, P3B-nya dengan Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya, yaitu untuk kepentingan PPN, struktur holding terintegrasi ini juga memiliki beberapa problematika perpajakan, di mana antara lain yang pertama, ketentuan perpajakan menentukan bahwa penyerahan barang kena pajak atau BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang merupakan penyerahan yang terutang PPN. Mensiasati ketentuan ini, perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait pemusatan PPN. Yang kedua yaitu adanya ketentuan spesial pengkreditan PPN masukan bagi perusahaan terpadu atau integrated yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN. Sementara itu, struktur anak perusahaan atau subsidiari disintegrasi meski mengharuskan melakukan tax reporting sebanyak anak perusahaan, sehingga cenderung memerlukan biaya tax compliance yang cukup tinggi atau costly. Tetapi memiliki beberapa keutamaan, seperti melokalisir problematika perpajakan yang hanya pada satu perusahaan anak saja sehingga dampaknya tidak meluas kepada induk. Lalu yang kedua memungkinkan penerapan insentif pengurangan atau diskon tarif PPh Badan sesuai ketentuan pasal 31E Undang-Undang PPh sepanjang memenuhi persyaratan. Lalu yang ketiga memungkinkan diberlakukannya insentif pajak berbentuk intercorporate dividend tax free sepanjang memenuhi persyaratan untuk induk dari anak perusahaannya yang didirikan di Indonesia. Bahasan selanjutnya yaitu manajemen pajak dalam penghentian usaha. Manajemen pajak pada saat penutupan usaha atau penghentian usaha. Konsekuensi perpajakan dari penutupan perusahaan adalah penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP perusahaan. Untuk kepentingan itu, otoritas pajak biasanya akan melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan sebelum NPWP atau NPPKP perusahaan dihapus dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban perpajakannya harus ditunaikan. Yang pertama, untuk proses penutupan perusahaan dapat secara langsung maupun bertahap. Untuk yang langsung itu adalah likuidasi perusahaan, di mana
dari perspektif perpajakan, suatu perusahaan akan berakhir kewajiban subjektifnya apabila telah dilikuidasi sehingga perlu dilakukan penghapusan NPWP dan atau NPWKP, di mana akan ada beberapa tahap sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152 Undang-Undang PT, mulai dari tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran, lalu tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan, lalu tahap pengajuan keberatan kreditur, lalu juga tahap pertanggungjawaban likuidator, dan yang terakhir yaitu tahap pengumuman hasil likuidasi. Dan berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang KUP yang berlaku, DJP setelah melakukan pemeriksaan untuk wajib pajak badan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 12 bulan dan penghapusan NPWKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Yang kedua yaitu penghentian kegiatan operasional dan status dorman, di mana di sini perusahaan dianggap tidur dan mengharapkan akan ada proyek yang baru. Keuntungannya adalah perusahaan tidak perlu melakukan proses likuidasi dalam rangka penutupan usaha serta menghadapi pemeriksaan pajak dalam rangka penutupan NPWP perusahaan. Di samping itu, apabila perusahaan mendapatkan proyek baru lagi, maka perusahaan tidak perlu mengajukan permohonan NPWP baru. Lalu aspek akuntansi dan perpajakan lain atas pembubaran perusahaan ini ada kondisi di mana ada keadaan yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik. Di antaranya adalah yang pertama, pemutusan hubungan kerja atau PHK manajemen dan karyawan yang berakibat pembayaran pesangon tetap, di mana hal ini berujung pada objek pemotongan PPh pasal 21. Yang kedua, pembubaran perusahaan akan menimbulkan kemungkinan terhapusnya piutang perusahaan kepada pihak debitur dan sebaliknya, baik sebagian atau keseluruhan. Mungkin saja seluruh utang perusahaan atau sebagian juga kepada pihak kreditur itu juga terhapus. Yang selanjutnya yaitu kemungkinan terjadinya pengalihan kontrak yang berpotensi menyebabkan pengalihan utang piutang. Yang keempat yaitu kemungkinan pengembalian sejumlah dana kepada pemegang saham, baik yang besarannya lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari nilai penyertaannya dulu kepada perusahaan. Yang terakhir yaitu kerumitan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya atas pemotongan PPh dan PPN atas pembayaran jasa profesional terkait dengan asistensi pembubaran perusahaan seperti imbalan jasa untuk notaris, legal konsel, likuidator, konsultan hukum, konsultan pajak, sementara perusahaan telah dibubarkan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.